Selamat pagi semua rekan Speechcraft dan juga rekan-rekan Toastmasters. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai serba-serbi Toastmasters. Saatnya bertumbuh bersama di Toastmasters. Namun sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu Toastmasters, saya mau tanya kepada rekan-rekan semua di sini. Apakah ada yang pernah mendengar istilah glossophonia? Dan apakah Anda tahu bahwa sekitar 77% di dunia, populasi di dunia ini, orang-orang mengalami glossophobia? Wah, angka yang cukup luar biasa ya. Nah, ini ada Ibu Putih yang belum tahu nih glossophobia itu apa. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi, glossophobia adalah ketakutan akan berbicara di depan publik. Dan ternyata ketakutan ini bisa berdampak negatif loh terhadap keberlangsungan hidup kita dan juga jenjang karir kita. Tentunya kita tidak mau ya ketakutan akan berbicara di depan publik bisa memberikan pengaruh buruk atau negatif terhadap karir kita. Tentunya di sini kita juga menyadari bahwa kebutuhan akan berkomunikasi itu penting bagi kita semua. Tidak hanya membantu kita menambah jejaring lingkar pertemanan atau rekanan, tapi juga memberikan tunjangan yang lebih baik untuk karir kita ke depannya. Nah, seperti yang kita ketahui, 5 minggu lamanya kita sudah berproses bersama ya di program binaan Toastmasters, yaitu adalah Speechcraft. Yang berawal dari rekan-rekan peserta Speechcraft masih malu-malu, ya masih kebingungan mau ngomong apa. Nah, saya sudah melihat banyak sekali perkembangan yang begitu pesat dari rekan-rekan Speechcraft semua. Dan padahal Speechcraft sendiri itu merupakan bagian kecil dari Toastmasters. Karena ini adalah program baru, program kita bisa bilang program instan untuk melatih kepercayaan diri kita dalam public speaking. Nah, tapi saya yakin kita semua ini bisa bertumbuh bersama untuk menjadi seorang komunikator dan pemimpin yang lebih baik di Toastmasters. Meskipun Speechcraft ini hanyalah bagian kecil dari Toastmasters. Dan bisa kita lihat di sini banyak sekali calon-calon komunikator hebat ya di Toastmasters. Salah satunya adalah pembawa acara kita pagi ini, yaitu Toastmasters Titin Ningsih. Nah, kelihayan pembawa acara kita dalam memimpin acara kita pagi ini itu tentu saja tidak lepas dari peran Toastmasters. Karena Toastmasters sendiri adalah wadah eksplorasi Toastmasters Titin secara pribadi dan kita semua untuk bisa menjadi sosok yang seperti sekarang ini. Kalau begitu, yuk kita dalami lagi apa sih itu Toastmasters, agar kita juga bisa keren seperti Toastmasters Titin ya, bisa begitu lancar dan efektif dalam membawakan sebuah acara atau memimpin sebuah pertemuan. Toastmasters adalah organisasi pendidikan non-profit yang sudah berdiri sejak tahun 1924. Toastmasters merupakan wadah eksplorasi bagi banyak orang untuk melatih pengembangan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang dinamis, bernilai tinggi, dan tentunya berpengalaman di bidang masing-masing. Jadi tidak penting background pekerjaan kita apa, tetapi dengan kita bersama di Toastmasters, kita bisa bereksplorasi talenta-talenta yang kita miliki, dan juga kita bisa berkembang untuk menjadi seseorang yang lebih baik di sini, tentunya khususnya dalam menjadi komunikator ataupun menjadi pemimpin yang lebih baik. Dan Toastmasters sendiri memiliki lebih dari 364.000 anggota di 16.200 lebih klub di 145 negara. Tentunya banyak sekali ya. Ternyata kita tuh memiliki banyak teman-teman Toastmasters di dunia ini. Jadi kalau kita mau keluar negeri nih, mau ke Amerika, kita mau bermain ke klub tersebut, tentu boleh. Bahkan misalnya kita mau menyampaikan pidato kita di sana, itu juga boleh. Nah, inilah hebatnya Toastmasters, karena kita terkoneksi ke seluruh dunia. Jadi dari ujung hingga ujung, kita bisa tetap terkoneksi melalui Toastmasters Internasional.
Lalu apa manfaat yang bisa kita dapatkan di Toastmasters? Tentu saja banyak sekali ya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik, membangun kemampuan kepemimpinan, berlatih menulis pidato dan presentasi dalam setting kelompok. Ini saya rasa sudah kita rasakan ya manfaat ini di program Speechcraft, karena di mana peserta Speechcraft mendapatkan kesempatan untuk memiliki kelompok belajar, yaitu 2 hingga 3 anggota dengan 1 mentor. Yang berikutnya adalah mendapatkan keuntungan yang kompetitif di tempat kerja, mampu bekerja dalam jejaring di lingkungan yang kecil dan suportif, membangun kepercayaan diri dan kemawasan diri, meningkatkan pertumbuhan diri yang tidak terbatas, jadi kita bisa bebas bereksplorasi kalau di Toastmasters. Dan tentunya adalah wadah untuk kita memaksimalkan potensi diri kita. Saya pribadi mendapatkan banyak manfaat yang tidak ternilai tentunya dari Toastmasters, baik secara personal maupun profesional. Saya jadi jauh lebih percaya diri saat saya akan menyampaikan ide-ide saya dalam rapat, dan juga kemampuan mengajar saya jadi jauh lebih baik, lebih terarah, dan juga jauh lebih efektif, sehingga saya menjadi yakin bahwa Toastmasters adalah tempat yang tepat untuk saya untuk bereksplorasi dan berkembang menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi. Dan saya rasa semakin saya masuk lebih dalam di Toastmasters, saya menjadi sadar juga bahwa ternyata saya masih banyak kekurangan ya. Jadi saya rasa saya masih punya banyak kesempatan untuk memaksimalkan potensi diri saya di Toastmasters gitu, untuk memiliki potensi yang lebih maksimal lagi. Saya harap semua rekan-rekan di sini juga bisa mengambil manfaat ini dari Toastmasters, dan kita sia-siakan, karena kita sudah berada di wadah positif, suportif, yang bisa membantu kita untuk berkembang. Dan dari sekian banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari Toastmasters, lalu apa aja sih sebenarnya keunggulan dari program Toastmasters ini? Yaitu yang pertama, lingkungan belajar secara langsung, di mana kita akan langsung berlatih berbicara maupun berkomunikasi dengan sesama rekan Toastmasters melalui setiap pertemuan-pertemuan Toastmasters yang diadakan. Salah satunya adalah pertemuan Toastmasters seperti yang kita adakan pagi ini. Yang kedua adalah berlatih pidato yang dipersiapkan maupun yang spontan. Hal ini tentu akan membantu kemampuan kita di tempat kerja saat kita dihadapkan keadaan atau situasi untuk menyiapkan presentasi suatu proyek, ataupun saat kita ditanyai secara spontan oleh rekan kerja kita. Dengan demikian, kita mampu menyampaikan gagasan kita menjadi lebih efektif dan mudah dipahami oleh semua pendengar. Yang selanjutnya adalah kesempatan untuk pertemuan. Ini seperti yang dilakukan oleh pembawa acara kita pagi hari ini, yaitu Toastmasters Titin. Dan selanjutnya adalah menerima umpan balik dan evaluasi dalam lingkungan yang suportif. Ya, berbeda halnya dengan lembaga kependidikan lainnya ya, karena basis organisasi Toastmasters ini sendiri adalah klub komunitas. Oleh karena itu, sesama anggota dapat bertumbuh bersama tanpa harus melihat siapa yang lebih senior atau siapa yang junior, dan siapa yang lebih baik dan siapa yang belum baik. Kita semua dapat belajar bersama satu sama lain. Nah, inilah kerennya Toastmasters, karena kita bisa bertumbuh, belajar bersama, dan saling memberikan masukan satu sama lain. Jadi kita bisa saling belajar. Nah, yang tak kalah menariknya adalah kita akan mendapatkan mentor untuk mendapatkan perjalanan Toastmasters kita menjadi lebih menyenangkan. Jadi seperti halnya yang dirasakan oleh rekan peserta Speechcraft di program ini, yaitu mendapatkan mentor. Dan saya rasa terus mentor ini akan membantu kita untuk menjadi sosok yang lebih terarah ya dalam melakukan perjalanan Toastmasters ini gitu, dan membantu kita untuk bertumbuh lebih progresif lagi. Nah, seperti misi klub dalam Toastmasters nih. Toastmasters menghadirkan pengalaman belajar yang suportif dan positif, yang mana para anggotanya akan didorong untuk bisa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan juga kepemimpinan, yang hasilnya nanti bisa meningkatkan kepercayaan diri dan juga
pengembangan personal. Nah, saat bergabung dengan Toastmasters, masing-masing anggota akan mendapatkan pengalaman belajar pathways, ya. Nah, apa sih pathways itu? Nah, seperti yang tadi sempat disebutkan oleh penilai individu kita, Toastmasters Sugondo, yang saat memperkenalkan Toastmasters Fajar, beliau menyebutkan pathways, jalur pathways. Nah, apa sih pathways itu gitu? Mungkin masih penasaran ya. Jadi pathways itu adalah program pendidikan terbaru milik Toastmasters yang mana setiap member yang baru mendaftar akan mendapatkan satu program gratis. Di sini kita akan diberikan 11 pilihan ya. Jadi 11 pilihan jalur pathways yang didasarkan tujuan dari berdasarkan belajar kita. Maksudnya seperti apa? Misalnya kita ingin fokus di kepemimpinan, tidak hanya komunikasi tapi juga kepemimpinan. Nah, kita memiliki jalur kepemimpinan yang dinamis ini atau dynamic leadership. Kita juga punya effective coaching kayak gitu. Ada juga innovative planning. Nah, jadi pilihan-pilihan jalur pendidikan di sini itu akan disesuaikan dengan minat ataupun tujuan belajar kita. Ya, dan setiap anggota akan mendapatkan akses pathways baik secara online maupun dalam bentuk cetak. Namun untuk modul pendidikan yang berupa cetak akan dikenai biaya. Jadi saya rasa mungkin akan lebih nyaman juga ya kalau misalnya menggunakan modul pendidikan yang online saja, yang digital, karena kita bisa unduh modulnya dan kita bisa pelajari sendiri. Nah, dalam prosesnya kita tidak akan ditekan oleh waktu kayak harus selesai dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun, tidak. Di Toastmasters benar-benar memberikan wadah yang suportif bagi kita semua. Jadi misalnya kita memiliki kesibukan ya di luar Toastmasters, tentu saja kita boleh untuk menyelesaikan jalur pendidikan ini sesuai dengan timeline yang kita inginkan. Misalnya mau cepat, boleh, selama memang kita memiliki waktu dan manajemen kesibukan yang bisa disesuaikan, seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan jalur pendidikan ini sesuai dengan kecepatan masing-masing anggota, ya. Dan dapat dilihat di sini, kita memiliki 5 kompetensi penting yang akan dipelajari di Toastmasters. Jadi misalnya, saya sendiri sekarang mengambil jalur pendidikan Presentation Mastery. Nah, ada angka 1 dan 5 nih di sini. Berarti ini maksudnya adalah di jalur pendidikan Presentation Mastery, saya akan fokus pada pembelajaran tentang public speaking, dan juga confidence. Jadi saya fokus untuk melatih kepercayaan diri saya dan juga kemampuan berbicara saya depan publik. Misalnya juga ada yang mau ambil innovative planning gitu. Mungkin suka sekali ya untuk mengembangkan kemampuan manajemennya gitu. Nah, di sini innovative planning memiliki angka 1425. Berarti hal pertama yang difokuskan di sini tentu saja public speaking-nya, dan yang kedua adalah kemampuan manajemennya, yang ketiga kemampuan komunikasi interpersonalnya, dan yang terakhir adalah kepercayaan dirinya. Jadi setiap jalur pendidikan memiliki kompetensi utama yang berbeda. Jadi kita bisa menyesuaikan kalau misalnya minatnya memang ingin bisa melatih kemampuan untuk berjejaring gitu. Kita bisa ambil nih strategic relationships. Karena di sini dikatakan kita akan melatih kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan juga cara kita untuk membangun jejaring. Bisa jejaring sosial, pertemanan. Jadi bagaimana caranya kita bisa memperluas jejaring kita. Dan contohnya di strategic relationship sendiri, berarti di sini akan mendapatkan fokus utamanya yaitu public speaking, interpersonal communication, dan strategic leadership, dan juga tentunya confidence. Nah, di sini strategic leadership, jadi melatih kita sebagai seorang pemimpin yang strategis. Bagaimana? Tentunya sebagai seorang pemimpin yang strategis, kita harus mampu dong untuk memperluas jejaring kita. Nah, seperti itu. Di setiap pathways nanti, kita akan mendapatkan 5 level, ya, dan beberapa project-project yang tentunya berbeda di setiap levelnya. Di level pertama ini kita akan fokus dengan mengasah konsep dan mengasah dasar pengetahuan kita mengenai public speaking.
Oleh karena itu, kita akan mendapatkan project icebreaker dan juga evaluasi dan umpan balik, dan juga researching and presenting. Ya, jadi kita belajar bagaimana saat kita mempresentasikan sesuatu, kita mendasarinya dengan observasi dan juga bagaimana cara mempresentasikannya dengan tepat gitu. Di level kedua kita akan fokus untuk mempelajari gaya berkomunikasi, mungkin gaya kepemimpinan, dan juga di sini biasanya akan mendapatkan materi atau modul mengenai mentoring di Toastmasters. Nah, saya rasa ini rekan-rekan speech crafter di sini sudah cukup paham ya tentang mentoring di Toastmasters, karena setiap peserta di sini mendapatkan mentor gitu. Untuk level 3, ini tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan atau pengetahuan yang baru. Nah, di sini proyek-proyeknya sudah mulai seru nih. Ada yang menulis blog, ada juga yang membuat podcast, seperti itu. Dan di level 4, fokus terhadap membangun kemampuan yang sudah diketahui ataupun yang sudah dipelajari di level-level sebelumnya. Ya, salah satunya adalah mungkin bagaimana cara mengatasi penonton-penonton yang mengganggu saat kita presentasi. Nah, kita kan akan dihadapkan oleh situasi-situasi yang sulit seperti itu. Nah, di sini di level 4 kita juga bisa mendapatkan proyek tersebut. Jadi kita akan berlatih bagaimana untuk mengatasi penonton-penonton yang mengganggu saat kita presentasi. Dan juga mungkin cara untuk mengadakan sesi tanya jawab yang efektif. Nah, di sini kita akan belajar itu. Dan di level 5 kita akan lebih fokus kepada demonstrating expertise. Jadi kita sudah mulai untuk menunjukkan unjuk kebolehan nih gitu. Tentang apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita kuasai. Jadi salah satu contohnya adalah mungkin menjadi moderator dalam sebuah diskusi panel gitu. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari di Pathways. Nah, ini adalah contoh-contoh project-project yang akan didapatkan. Ini saya ambil dari presentation mastery ya. Jadi di level 2 bisa dapat memahami gaya komunikasi dan juga bahasa tubuh yang efektif kayak gitu. Ada juga ini active listening, bagaimana belajar untuk mendengarkan secara aktif. Ya, jadi di Toastmasters tidak hanya belajar berbicara, tetapi kita juga belajar bagaimana caranya mendengarkan secara aktif agar kita bisa lebih memaksimalkan pengalaman belajar kita di Toastmasters. Seperti itu. Ada connect with storytelling, jadi bagaimana kita memasukkan unsur cerita storytelling, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang digital marketing yang seperti disebutkan oleh Ibu Ronawati, digital marketing tuh sekarang lagi gencar-gencarnya menggunakan storytelling nih. Nah, jadi kita bisa juga pelajari ini bagaimana sih memasukkan unsur cerita ke dalam presentasi kita. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian proses evaluasi. Tentunya rekan-rekan speech crafter tahu ya, kalau di Toastmasters kita akan mendapatkan evaluasi dan juga umpan balik. Nah, kita tahu bahwa ini adalah bentuk formulir standar yang kita akan dapatkan ya, lembar evaluasi di Toastmasters. Nah, setiap anggota akan dinilai secara menyeluruh, baik secara kemampuan mengemas konten, maupun kemampuan dalam penyampaian. Jadi seperti bagaimana kita menggunakan variasi vokal, bahasa tubuh, juga ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Nah, setiap kemampuan akan dinilai berdasarkan skor kita saat tampil mempresentasikan proyek kita. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Dan dalam evaluasi ini sendiri kita juga akan mendapatkan umpan balik yang terstruktur. Jadi untuk mendukung pertumbuhan kita sebagai seorang komunikator. Jadi melalui form evaluasi ini, setiap anggota bisa mengetahui jejak kemampuannya. Jadi kita bisa bandingkan, oh jadi di proyek sebelumnya saya mendapatkan penilaian sekian. Sekarang bagaimana ya? Nah, jadi setiap anggota bisa mengukur sejauh mana kemampuannya sudah terasah. Jadi luar biasa sekali di sini. Selain kita mendapatkan masukan dari sesama rekan Toastmasters, kita mendapatkan mentor, bahkan kita bisa mendapatkan umpan balik yang terstruktur dan juga kita bisa mengetahui, mengukur sejauh mana kita sudah berkembang di Toastmasters. Dan tidak hanya kita belajar melalui mentorship ya, tetapi kita juga bisa belajar melalui cara yang lain. Nah, jangkauan pembelajaran di Toastmasters itu
beragam ya. Ada juga kita bisa langganan gratis majalah Toastmasters. Di situ akan banyak artikel-artikel yang bagus untuk kita baca. Ada juga kontes pidato. Nah, di sini saya yakin rekan-rekan Toastmasters semua di sini sudah pernah mengikuti ya kontes pidato. Ada international convention, district conferences, ada juga workshop atau sesi edukasi gratis. Dan yang terakhir tentunya mentoring dalam klub maupun lintas klub. Maksudnya seperti apa? Jadi kita bisa mentoring dengan rekan Toastmasters baik di dalam klub kita sendiri ataupun mungkin cari dari klub lain. Itu juga dibolehkan loh kalau di Toastmasters. Jadi luar biasa sekali nih kesempatan belajarnya. Dan yang terakhir adalah saya harap biaya bukanlah penghalang ya, karena kalau di Toastmasters ini kita bisa mendapatkan $65 untuk biaya registrasi keanggotaan baru. Jadi yang baru mendaftar sebagai anggota Toastmasters akan dikenai biaya sekian. Dan untuk anggota Toastmasters yang sudah terdaftar dan hendak melanjutkan pendidikannya, yaitu harap untuk membayar $45 per 6 bulan. Ini kalau dihitung-hitung nih, kurang lebih kan sekitar 100.000 per bulan nih. Itu sama loh dengan kalau kita sekali makan berdua di restoran. Ya kan? Jadi bayangkan, kita sekali keluar makan berdua nih, habisnya kurang lebih segini. Bayangkan, kita sudah bisa memaksimalkan biaya ini selama 6 bulan. Keren dan luar biasa sekali ya. Jadi saya harap kita bisa memaksimalkan apa-apa saja yang kita bisa temukan dan dapatkan di Toastmasters. Karena saya yakin kita semua di sini bisa belajar dan bertumbuh bersama.